Ya, memang dari pasar obligasi dalam negeri harga surat berharga negara atau pasar obligasi ini mayoritas ditutup menguat ya pada perdagangan Senin 24 Januari. Baru-baru ini pemerintah juga menawarkan obligasi retail yang ke-21 dengan imbal hasil 4,9% dan jatuh tempo pada 15 Februari 2025. Beberapa katalis positif seperti penurunan defisit APBN, surplus neraca dagang, dan pemulihan ekonomi akan membawa dampak bagi pasar obligasi dalam negeri. Namun di tengah percepatan pengetatan likuiditas yang menghantui pasar keuangan global. Bagaimana tren pasar obligasi retail dalam negeri? Kami bahas pagi ini dengan Dian Ayu Yustina, ekonom dari Bank Mandiri. Selamat pagi Mbak Dian, apa kabar? Selamat pagi Mas Aldi, kabar baik Alhamdulillah. Baik Mbak Dian, langsung saja. Untuk tren pasar SBN, obligasi pemerintah di pasar keuangan saat ini seperti apa Mbak? Baik, memang saat ini kita menghadapi sentimen global ya terutama karena kita lihat memang ada kemungkinan Bank Sentral Dunia terutama Federal Reserve itu akan melakukan normalisasi kebijakan yang lebih cepat yang pada akhirnya akan biasanya disambung oleh kenaikan suku bunga dan ini memang biasanya berdampak akan ada dampak ya pada pasar keuangan baik obligasi maupun saham. Tapi kita lihat memang dibandingkan tahun lalu, akhir tahun lalu, memang trennya yield obligasi agak sedikit meningkat. Itu terjadi secara global, tapi kita lihat peningkatan untuk yield obligasi Indonesia ini relatif terbatas, artinya lebih kecil dibandingkan negara-negara lain. Dan beberapa hari belakangan ini justru ada sedikit penguatan, artinya ada sentimen positif terkait terutama dari sisi domestik. Namun tetap saja kita harus cautious ya, karena kita juga akan pantau nih hasil dari FOMC tanggal 25-26 dari Fed itu arahnya ke depan bagaimana. Ini akan mempengaruhi pergerakan pasar keuangan terutama obligasi Indonesia ke depan. Oke, kalau kita bicara soal tantangan selain dari pengetatan moneter yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat, Bank Sentral di sana, begitu, tantangan apa lagi sebetulnya secara global yang nanti akan mempengaruhi imbal hasil obligasi kita? Kalau kita bicara soal imbal hasil obligasi, ini kan jika imbal hasil atau yield tinggi artinya ada capital outflow di situ, jika rendah sebaliknya. Ini bagaimana kemudian ini kita bisa menakar tantangan-tantangan itu dan menakar taji ya dari surat utang pemerintah? Sebenarnya kalau kita lihat di tahun sepanjang pandemi ya, kita sudah mengalami capital outflow yang cukup besar. Artinya sebenarnya saat ini nih investor asing itu sebenarnya mencari kesempatan yang tepat untuk mulai masuk kembali ke pasar obligasi Indonesia ya. Saat ini kepemilikan asing di pasar obligasi itu sudah mencapai 19%. Padahal kita pernah mencapai 40%. Nah, sebenarnya ini menjadi sesuatu kesempatan bagi investor asing untuk mulai masuk lagi ke Indonesia. Dan sebenarnya kita masih cukup unggul dari sisi real interest rate atau real yield ya. Karena kita lihat akhir tahun 2021 itu tingkat inflasi kita masih rendah di 1,87%. Memang akan ada kemungkinan kenaikan inflasi karena kita lihat inflasi globalnya juga tinggi. Namun kita lihat di sini untuk Indonesia sendiri laju inflasi itu so far masih terkendali. Artinya kalau ada peningkatan, peningkatannya nggak akan besar. Jadi yang dilihat investor asing nanti adalah komparasi antara real yield antara Indonesia juga dibandingkan dengan negara-negara lain. Kalau kita masih bisa offer real yield yang atraktif ya, itu ada kemungkinan besar capital inflow bisa masuk lagi ke pasar obligasi Indonesia. Oke, Mbak Dian, kalau kita bicara soal capital inflow yang masuk ke emerging market termasuk Indonesia, bagaimana sih sebetulnya daya tarik surat utang obligasi kita dibandingkan dengan pasar-pasar emerging market lain begitu? Sebenarnya kita masih cukup tinggi. Jadi kalau kita lihat saat ini Indonesia itu mampu menjaga tingkat inflasi ya. Ini karena memang domestic demand kita belum recover secara full. Jadi angka laju inflasi kita itu masih terkendali. Jadi kalau kita lihat yield dikurang inflasi itu selisihnya masih relatif lebih besar dibandingkan negara-negara lain. Negara-negara lain kita lihat inflasinya sudah mulai merangkak naik karena memang terpengaruh oleh imbas kenaikan harga komoditi ya. Sementara kalau kita masih bisa menjaga inflasi masih cukup terkendali walaupun memang 2022 memang ada kecenderungan naik. Namun kita harapkan kenaikannya nggak akan signifikan sehingga return dari yield dan dibandingkan inflasi itu bisa kita jaga. Nah ini yang jadi salah satu daya tarik. Yang kedua adalah prospek pemulihan ekonomi Indonesia. Jadi tahun 2022 ini kita perkiraannya ekonomi akan reakselerasi, ya bisa tumbuh kembali ke level pra-pandemi forecast kami. Jadi ini yang bisa memicu sentimen positif bagi investor asing untuk mau masuk ke pasar obligasi Indonesia. Tentunya ini harus on the back of pengendalian pandemi yang tetap baik ya, tetap bisa di-manage.
prokes yang tetap dijaga sehingga kita bisa mengendalikan penyebaran terutama Omikron. Jadi ini akan mempertahankan sentimen positif terhadap pasar obligasi. Oke, Mbak Dian, kita kan kemarin sempat melihat ya yield obligasi pemerintah Amerika Serikat yang naik begitu akibat dari adanya kabar pengetatan moneter yang akan dilakukan di sana begitu. Jika kita komparasi begitu obligasi surat utang pemerintah dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Amerika Serikat, dan siapa sih sebetulnya kompetitor utama di region atau di kawasan untuk surat utang obligasi kita? Oke, kalau yield obligasi Amerika itu biasanya orang mencari safe haven ya. Jadi biasanya memang yang disasar sebagai safe haven itu kalau nggak emas, itu obligasi Amerika US Treasury. Kalau kondisinya terjadi sesuatu sentimen yang negatif gitu ya. Namun kalau untuk yield obligasi Indonesia, kalau sentimennya sudah berbalik positif, saat ini kan sebenarnya sentimen global itu menuju arah pemulihan ya. Kita lihat meskipun ada Omikron, tapi Omikron dampaknya harapannya nggak akan separah Delta. Jadi ada optimisme di situ. Nah kalau itu biasanya investor asing akan lebih memiliki appetite untuk masuk ke emerging market. Jadi sebenarnya kompetitor kita itu ada pada emerging market ya, seperti Malaysia, Thailand, Brazil, Rusia. Nah, so far kondisi fundamental kita itu masih lebih baik ya, comparable dengan beberapa negara di emerging market. Jadi harusnya kita masih cukup dalam posisi yang bagus untuk misalnya bisa menarik investor asing masuk pada tahun ini. Oke, itu untuk obligasi dari pemerintah. Kalau obligasi korporasi saat ini sejauh ini, bagaimana kita bisa menakar kinerjanya di tahun 2022, terutama saat ini Omikron kembali masuk begitu ya, ada ketakutan-ketakutan lain seperti ada pengetatan PPKM dan juga peningkatan kasus harian, begitu bagaimana Mbak? Baik, kalau obligasi korporasi ini akan sangat tergantung pada fase pemulihan ekonomi terutama di sektor swasta ya. Jadi kita lihat memang biasanya yield-nya akan mengacu pada yield obligasi pemerintah dan akan memberi sweetener, jadi akan lebih tinggi sedikit. Tapi demand diperkirakan masih akan membaik karena memang optimisme yang ada terhadap prospek pertumbuhan ekonomi di Indonesia di tahun 2022. Cuma memang kalau kita lihat ada ekspektasi kenaikan suku bunga global, maka ya korporasi mungkin harus lebih memberi yield yang lebih menarik gitu ya, untuk dapat menarik investor untuk mulai berinvestasi kembali di pasar obligasi korporasi. Oke, jadi sebetulnya secara fundamental baik itu obligasi pemerintah, obligasi korporasi, semuanya saat ini ya paling tidak sampai saat ini sudah on the track untuk pemulihan recovery dari COVID-19 ini, dari pandemi ini ya Mbak Dian. Mbak Dian, terakhir mungkin tenor surat obligasi kemudian yang akan lebih banyak jadi pilihan investor di perdagangan sepanjang tahun ini, mungkin apa rekomendasi Anda? Oke, kalau kita lihat dari lelang pemerintah memang tenor pendek masih jadi demand yang terbanyak gitu ya. Tapi kita lihat kalau in the long term, kalau memang kita bisa menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, momentum pemulihan ekonomi, saya pikir demand untuk longer term bonds itu akan mulai meningkat. Namun memang yang liquidity-nya paling banyak, yang yield benchmark itu biasanya yang paling disasar oleh investor gitu ya. Jadi masih tenor pendek ya, cari aman dulu ya, menanti bagaimana nanti kebijakan yang akan diberlakukan. Baik itu di global maupun di dalam negeri. Mbak Dian Ayu Yustina, ekonom Bank Mandiri, terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Today pada pagi hari ini. Selamat pagi Mbak Dian, salam sehat. Terima kasih, selamat pagi, salam sehat.